semua kesaksian kami pada kesempatan ini bahwa semua yang kami alami ini karena kasih karunia Allah. Amazing grace akan kekuatannya, kesehatannya, berkat-berkat jasmaninya, lebih daripada itu berkat-berkat rohani yang Allah curahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik ini. Telah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman Allah. Tuhan berbicara, Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Itu boleh menjadi bekal-bekal, bahkan juga menjadi kekuatan buat setiap kami yang hadir di dalam mensyukuri tahun 2020 dan mempersiapkan diri masuk di 2021. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu besar. Hidup kami Tuhan kami taruh seutuhnya. Biarlah Tuhan boleh pakai menjadi bejana yang siap untuk dibentuk, diisi dengan harta surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Dan semua kita yang siap diberkati malam hari ini sama-sama dengan saya kita katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan diberkati ini saudara kita akan memperhatikan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan buat kita adalah kasih karunia. Temanya adalah kasih karunia, atau di dalam bahasa Inggris amazing grace, ya, kasih karunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab itu dibagi menjadi dua periode, ya saudaraku. Periode yang pertama itu namanya periode hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudaraku ada di dalam perjanjian lama. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada periode yang kedua atau ada periode yang lain yang juga saudaraku Alkitab ajarkan kepada kita, yaitu tentang periode hidup di dalam kasih karunia. Periode di mana saudaraku kita sadar benar bahwa hidup ini semata-mata seperti pujian yang tadi dinyanyikan, ku ada sebagaimana ku ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Amazing grace, bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena anugerah Tuhan atau karena kasih karunia Allah. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, hukum Taurat itu hanya mencangkup periode yang sangat terbatas. Karena hukum Taurat itu hanya berlaku pada zaman Musa, saudara, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Setelah itu, hukum Taurat sudah digenapi. Hukum Taurat tidak lagi berlaku. Dan semua kita yang mulai hidup atau percaya kepada Tuhan Yesus, sejak masa periode Tuhan Yesus sampai nanti kedatangannya yang kedua kali, kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak lagi ada pada periode perbuatan yang menyelamatkan, tetapi kita ada pada periode amazing grace atau kasih karunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi sayangnya masih ada banyak orang Kristen yang hidup di dalam periode hukum Taurat, yang berpikir bahwa kalau dia bisa mengalami sesuatu dalam hidup ini, dia bisa saudaraku melayani, dia bisa selamat, dia bisa diberkati, karena bukan amazing grace, bukan karena kasih karunia, tetapi karena usahanya, karena perbuatannya, karena upayanya. Ini adalah orang-orang yang hidupnya ada di zaman kasih karunia, tetapi masih lama, masih ada dalam hukum Taurat. Karena itu kalau kita memperhatikan Alkitab, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia berbicara banyak soal bagaimana
penggenapan hukum Taurat, dan kemudian dia berbicara banyak soal bagaimana hidup di dalam kasih karunia. Itu kita temukan jelas di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, hari ini kita akan belajar tema ini dan beberapa minggu ke depan kita akan terus memperhatikan sampai selesai. Klik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lanjut. Ya, ayat yang akan menjadi sorotan kita itu dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat 11, saudara. Namun kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Hari ini saya akan membahas saja beberapa ayat. Namun sebelum saudara kita akan membahasnya, saya mau angkat dulu ayat yang menjadi alasan tema Amazing Grace atau kasih karunia ini kita angkat. Mari klik ayat 10. Oke. Dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus menyadari bahwa kalau dia bisa ada hari itu bukan karena lagi hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah atau Amazing Grace. Saudara yang diberkati, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Perhatikan, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Jadi kalau saudaraku, saya selalu katakan bahwa bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, maka Rasul Paulus itu tidak ada tandingannya dalam bekerja keras dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam soal melayani, Paulus paling banyak bekerja keras. Tetapi dia berkata jujur bahwa itu bukan karena dia yang melakukannya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu pada kesempatan hari ini, tentu kita semua punya track record di sepanjang tahun 2020. Saya sekali lagi mendengar dari kesaksian kita semua tadi jelas bahwa ada banyak berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi hari ini kita mesti sadar, dan saya percaya sebagaimana kesaksian kita itu bukan hanya sekedar sebuah ungkapan, tetapi itu benar-benar sebuah kepercayaan dalam diri kita bahwa saya alami semuanya ini bukan karena hebat saya. Saya ada sampai hari ini, saya sehat kuat, saya diberkati, saya mengalami segala sesuatu. Itu bukan karena saya, bukan karena perbuatan saya, bukan karena bisa saya, bukan karena kerja keras saya, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa saja yang kita mau perhatikan dari teks ini secara keseluruhan? Ini tadi ayat inti. Klik Bapak Ibu Saudara. Nah, pembahasan kita akan mempelajari di dalam beberapa minggu ke depan mengenai ciri-ciri hidup di dalam kasih karunia. Jadi orang yang hidup di dalam Amazing Grace, orang yang mengalami kasih karunia Allah, itu hidupnya seperti apa? Paulus omong jelas di dalam konteks yang tadi kita baca. Karena ayat 10 itu menjadi ayat penting, ayat pertama menjadi titik tolak. Tapi Paulus menjelaskan ciri-ciri saya hidup dalam kasih karunia itu seperti apa. Klik, ada 4 hal. Yang pertama, ciri orang yang hidup dalam kasih karunia itu dia hidup dengan Injil. Itu pertama. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu dia hidup di dalam ketidaklayakan. Ini penting nanti dalam pembahasan kita yang kedua. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu dia akan hidup di dalam sebuah hidup yang baru. Jadi dia akan masuk ke zona baru. Lalu ayat yang keempat, saudaraku, orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu dia akan bekerja keras. Nanti kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan bahas saja bagian yang pertama tentang kasih karunia dan Injil. Klik. Saudara, kasih karunia dan Injil, ayat yang menjadi sorotan kita di ayat 1 dan ayat 2.
Dengarkan pembacaan firman Tuhan dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, ayat 10 dikatakan aku ada hari ini, itu karena kasih karunia. Aku bekerja karena kasih karunia. Lalu saudaraku, kita mundur ke belakang. Apa maksud Paulus ketika dia berbicara aku ada, aku bekerja, semua karena kasih karunia? Dia cerita mulai ayat 1 dan ayat 2. Dia bilang jelas, klik kembali ayat 1, saudaraku, bahwa sekarang aku ada ini, sekarang aku sukses ini, sekarang aku punya kehebatan lebih dari rasul-rasul yang lain, sekarang aku lebih terkenal dari murid-murid yang lain. Dia katakan, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi saudara, orang yang hidupnya di dalam kasih karunia itu, kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat 2, maka jelas dia sadar benar, dia tahu benar kalau hidupnya ada dalam sebuah koridor yang namanya Injil, firman Allah. Jadi hidup di dalam kasih karunia itu tidak bisa lepas dengan hidup di dalam Injil. Nah, apa ciri-cirinya orang hidup di dalam Injil? Kita lihat satu persatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, klik. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama mari kita lihat di ayat 1. Di sana dikatakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Injil yang aku beritakan kepadamu. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, orang itu hidup di dalam Injil. Injil yang mana? Injil yang diberitakan. Ada orang juga, saudaraku, punya Injil, tapi Injilnya tidak diberitakan. Kalau Injil tidak diberitakan, Anda bukan hidup di dalam kasih karunia. Sorry, saudara. Kalau Injil tidak disampaikan, Injil tidak dinyatakan, maka kita tidak hidup di dalam kasih karunia. Sebab orang yang hidup dalam kasih karunia, dia hidup dalam Injil. Kalau hidup dalam Injil, Injil tidak bisa mati dalam diri. Injil tidak bisa dikubur dalam diri. Injil tidak bisa tidak dibicarakan dalam diri. Injil yang kita hidupi karena kasih karunia, Injil itu pasti diberitakan. Jadi kalau ada orang bilang, saya hidup ini karena kasih karunia Allah, tapi dia tidak pernah hidup di dalam Injil dengan ciri memberitakan Injil itu, maka belum. Saudara yang diberkati, maka dia hidup dari bulan Januari, tanggal 1, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hari ini 31 Desember. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia masih hidup di dalam hukum Taurat. Dia masih hidup di dalam periode hidup yang lama, bukan hidup yang baru. Karena hidup di dalam kasih karunia itu hidup di dalam pemberitaan Injil. Injil yang kita hidupi, Injil yang membuat kita selamat, Injil yang membuat kita diberkati, Injil yang membuat kita sukses, itu tidak bisa dikubur. Saya ulang, itu Injil akan dibicarakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ini tidak boleh kita lupakan. Sekarang saya tunjukkan beberapa ayat. Klik. Lanjut. Lanjut ya. Ya ini saudara. Beritakan Injil. Apa ciri hidup dalam Injil? Itu beritakan Injil. Nah saudaraku, beritakan Injil ini adalah sebuah keharusan. Saya sudah ulang katakan. Jadi hidup di dalam kasih karunia dengan omong firman itu satu paket. Itu susah make botong sukawin dan dia. Jadi botong son bisa cerai buang dia. Saudara, kalau botong son hidup di dalam pemberitaan Injil, maka sekali lagi botong belum kawin dengan Injil.
Botong belum masuk dalam koridor orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Belum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang botong cerita sepanjang hari, apa yang botong omong di orang lain sepanjang hari, apa yang kita saksikan kepada orang lain di sepanjang hari, apa yang kita omong di sepanjang tahun ini. Saudara, kalau bukan Injil, pasti kita omong kita pudiri kan? Saudara, pasti kita omong kita pun track record yang kita dapat. Pasti kita omong tentang bagaimana kerja keras kita. Pasti. Hanya ada dua kemungkinan. Orang itu omong firman atau omong depu diri. Sana ada lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Paulus bilang begini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu, ini kalimat penting, keharusan bagiku. Kalau kita baca ayat ini dari kacamata Paulus, maka kita bilang kok itu karena dia rasul. Nah, saudara yang diberkati, ini Rasul Paulus memang kasih contoh depung diri, tetapi dia bukan contoh depung diri lalu kemudian itu ayat hanya berlaku untuk dia karena dia rasul, atau karena dia pendeta, atau karena dia sekolah teologia, atau karena dia hamba Tuhan. Bukan. Itu ayat berlaku umum. Itu ayat berlaku universal. Mau pendeta, mau tidak pendeta, mau sekolah teologia, tidak sekolah teologia, pemberitaan Injil itu harus. Saudara yang diberkati, lihat kalimat selanjutnya. Celakalah aku. Kembali. Jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau orang hidup di dalam kasih karunia tidak omong Injil, celaka. Celakalah aku. Itu ayat Alkitab bilang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak beritakan Injil, celaka. Beritakan Injil itu sebuah keharusan. Karena itu perintah Tuhan Yesus jelas. Matius pasal yang ke-19, pasal 28 ayat 19 dan 20. Klik. Mengatakan dengan jelas di sana. Karena harus, maka klik. Matius pasal yang ke-28, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian ayat yang ke-20, di sana ajarlah mereka. Kata ajarlah, saya kasih garis bawahi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti menyangkut pemberitaan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau orang sudah jadi Kristen, mau tidak mau harus beritakan Injil. Kalau orang sudah hidup di dalam kasih karunia, mau tidak mau harus bicara tentang firman. Kalau orang sudah hidup di dalam kasih karunia, maka mau tidak mau bahasa yang dibawa, cerita yang dibawa, omongan yang dibawa adalah semuanya berita tentang firman Allah. Itu orang hidup dalam kasih karunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat berikut. 2 Timotius 4 ayat 2 juga sama. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi itu ayat bilang jelas, beritakan firman. Saya ulang, itu ayat juga tidak berlaku hanya Timotius saja. Tidak, itu berlaku buat kita semua. Jadi siapapun kita yang jadi orang Kristen, hidup di dalam kasih karunia Allah, sejak jadi Kristen, sejak hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup mesti di dalam pemberitaan Injil. Kemana-mana
omong tentang firman. Kemana-mana bersaksi tentang firman. Kemana-mana nyatakan tentang firman. Saudara, Pendeta Esra Soru pernah berkhotbah begini, saudara. Ada banyak orang kalau omong itu akunya lebih banyak dibandingkan Tuhannya. Ya saudara, kalau dia cerita ini sepanjang saya aku, kita hitung itu bisa lewat daripada kata Tuhan di dalamnya. Saudara yang diberkati, itu berarti sesungguhnya kita tidak beritakan Tuhan, tapi kita beritakan tentang siapa kita. Kita bicara tentang siapa kita. Saudara, ya. Jadi kita jangan bangga kalau orang cerita tentang kita lebih daripada Tuhan. Jangan. Karena itu berarti kita sudah mengalahkan Tuhan. Berarti kita sedang membuktikan kepada orang lain bahwa ternyata saya sukses itu bukan karena Tuhan. Saya berhasil itu bukan karena Tuhan. Karena cerita kita lebih banyak soal kita. Jadi orang lihat kita juga. Orang bilang, wih dia kaya itu karena lu tahu Kusonde. Itu karena dia. Bukan karena Tuhan. Karena dia kerja di situ. Karena dia begini. Karena dia begitu. Kenapa orang itu bisa omong begitu? Terkadang kita tidak sadar karena kita yang keceplosan. Terkadang kita tidak sadar bahwa karena bahasa pemberitaan kita kepada orang lain memang bahasa soal diri kita. Bukan soal Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang tidak kenal Tuhan. Orang tidak tahu siapa Tuhan. Lalu kita tetap berdiri dan bangga bahwa saya hidup dalam kasih karunia Allah. Tidak, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah beritanya adalah tentang Tuhan. Itu dulu. Kalau berita belum tentang Tuhan, maka sekali lagi itu bukan hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 15 ayat yang kedua mengatakan dengan jelas. Bukan. Minta maaf. Ayat selanjutnya saya mau bacakan Kisah pasal 1 ayat 8. Klik. Soalnya ada. Oke, saya bacakan saja di sini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kalimat penting di dalam ayat itu. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu tanda pematraian kita masuk di dalam kelompok kasih karunia Allah. Maka tidak ada cerita lain. Ceritanya jadi saksi. Ceritanya adalah saudara dan saya mulai beritakan Injil. Ceritanya adalah kita mulai omong tentang Tuhan. Seperti yang Paulus bilang, baik atau tidak baik, siap atau tidak siap. Kata siap atau tidak siap itu membuktikan bahwa saudara mau sekolah teologi atau tidak, saudara mau pintar fasilida atau tidak, itu Tuhan tidak perlu. Saudara yang diberkati. Saudara hafal ayat atau tidak, itu juga Tuhan tidak perlu. Yang Tuhan mau beritakan firman. Saudara yang diberkati. Karena ada orang hafal ayat tapi tidak beritakan firman. Bikin apa juga? Ada orang sekolah teologi tapi tidak beritakan firman. Untuk apa juga sekolah teologianya? Beritakan firman itu sekali lagi siap, sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Di bagian lain Paulus berkata, Efesus pasal yang kelima. Ya saudara, bahwa hari-hari ini jahat. Jadi di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak, kita tetap harus beritakan Injil. Tidak ada pilihan lain. Covid mau berhenti, Kusonde, Injil mesti tetap diberitakan. Saudaraku, ya, tidak bisa kita berhenti, kita rem dalam soal pemberitaan Injil, tidak bisa. Berita Injil itu saya ulang lagi, itu sama ke istri yang kita sudah kawin, suami yang kita sudah nikahi, tidak bisa. Tidak bisa cerai, hidup di dalam kasih karunia itu hidup dalam Injil. Makanya kalau saudara lihat jemaat mula-mula orang Kristen yang bertobat, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu terima Injil, begitu dibaptis salam, begitu saudara terima Yesus, mulut sudah bisa diam. Di mana-mana dong mulai omong. Saudara. Di mana-mana dong mulai bicara.
Contoh perempuan Samaria, contoh perempuan Lydia dalam Kisah 16, contoh Cornelius, contoh yang lain kepala penjara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan orang sekolah teologi ya. Itu bukan dia pendidikan dari mana, tidak pernah kok tiap hari hanya ketemu narapidana. Tapi sekali lagi begitu dia terima Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia bilang seisi rumahnya juga percaya. Bagaimana seisi rumah bisa percaya? Pasti kepala penjara itu omong, beritakan. Begitu juga dengan perempuan yang namanya Lydia. Sampai akhirnya jemaat Filipi terbentuk, itu karena ada perempuan yang bertobat karena dia beritakan Injil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu berita yang paling Tuhan senang dari kita, berita yang Tuhan paling suka dari kita adalah kalau dia dapati saudara-saudara hidup di dalam pemberitaan Injil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang Tuhan senang dari kita, yang dia tahu bahwa kita ada hidup dalam kasih karunia, adalah ketika kita sedang hidup di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Itu hal pertama. Yang kedua, saudara yang diberkati, apa ciri hidup di dalam Injil kasih karunia? Saya kutip ayat kembali di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara, kalimat ini dengarkan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Saudara perhatikan kalimat ini. Mengingatkan kamu kepada Injil. Orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia hidup di dalam Injil. Tapi Injil yang diingat, Injil yang bukan hanya sekedar didengar, Injil yang bukan hanya diberitakan, tapi Injil yang diingat. Itu kata Paulus. Dan itu bukan satu ayat saja. Di dalam Alkitab kalau kita temukan kata ingat firman, ingat kitab suci, ingat Tauratku, ingat perintah-perintahku, itu adalah bagian yang sering diucapkan di dalam Alkitab. Saya tunjukkan beberapa ayat. Klik. Saudara yang diberkati. Kedua, ya lanjut. Ingat Injil. Yang kedua, lanjut. Ayatnya misalnya 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Jadi Paulus bilang, ingat Timotius. Ingat apa? Ingat kitab suci yang kau sudah kenal itu. Berarti Paulus sedang memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah petunjuk kepada Timotius soal firman yang pernah dia belajar di sekolah minggu, masuk remaja, itu disuruh ingat. Kenapa disuruh ingat? Kalau kita membaca suratan 1 Timotius dan 2 Timotius, Timotius diutus oleh Paulus pergi ke tengah-tengah jemaat Efesus. Itu bukan jemaat yang tanpa masalah, tapi jemaat yang penuh masalah. Sampai-sampai Timotius sudah rasa diri susun sanggup lagi. Mau hadapi pelayanan model kayak begini ini berat. Tapi Paulus tulis bilang begini, lu ini ada hidup dalam kasih karunia. Ingat, lu jangan lihat itu masalah. Lu jangan lihat masalah apa. Satu, jemaat anggap rendah Timotius karena masih muda. Saudara yang diberkati. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah Efesus itu banyak anjing-anjing dikatakan. Yang dimaksud adalah pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah Efesus itu ada hamba Tuhan yang beraneka ragam. Saudara, semua mau melayani Tuhan, tapi ada yang belum bertobat, ada yang istri dua, ada yang saudaraku, pokoknya masalah terlalu banyak. Sekarang apa yang harus dibuat? Paulus, saudara, Timotius bingung. Keadaan seperti ini saya tidak mampu, saudara. Dengan situasi seperti ini nih, saya menyerah. Tapi Paulus tulis surat kepada Timotius. Timo, ingat Injil yang telah kau kenal dari kecil itu, ingat itu.
Dia itu memberi hikmat kepadamu. Dia itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dia itu menuntun engkau, dikatakan. Jadi saudara yang diberkati, waktu kita ada di tengah masalah, akan terlihat jelas orang yang hidup di amazing grace, orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan hidup di dalam Injil. Yang dia ingat adalah firman Allah, yang dia ingat adalah kebenaran, yang dia ingat adalah saudaraku apa yang dia dengar lewat khotbah-khotbah, apa yang dia baca waktu di tengah masalah, dia akan ingat itu. Tapi orang kalau tidak hidup di dalam kasih karunia dan dalam Injil, waktu hadapi masalah apa yang dia ingat? Satu, saudara, ingat pasti bunuh diri bisa jadi. Ya saudara, tidak ada jalan keluar. Dua, saudara yang diberkati, kita hanya ingat mungkin saudaraku hal-hal yang menjadi latar belakang masalah itu. Kita akan ingat kenapa sampai muncul masalah itu. Itu akan mewarnai kita punya otak dan kita buat kita tidak bisa kenal firman Allah. Kita tidak bisa saudaraku berjalan dalam kasih karunia Allah. Padahal kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita hidup dalam Injil, masalah memang ada, persoalan memang ada, tantangan memang ada, kesulitan memang ada. Tapi karena orang hidup dalam kasih karunia, Injil itu diingatnya. Saudara yang diberkati, sehingga beda. Makanya Timotius akhirnya kuat. Dia dituntun, dia dibawa kepada kekuatan yang baru. Itu karena ada Injil. Itu karena hidup di dalam kasih karunia. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini, sekali lagi jangan lupa, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Karena kasih karunia itu membuat Anda dan saya belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam Injil yang luar biasa itu. Tampilkan ayat berikut, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Saudara lihat, teringatlah tentang apa yang Tuhan katakan. Kalau tidak ingat lagi, pasti murid-murid tidak akan kembali ikut Tuhan. Tidak akan kembali. Sekalipun mungkin Yesus sudah menampakkan diri. Tetapi firman Tuhan itu sekali lagi, kalau diingat itu membuat orang tidak salah jalan. Firman Tuhan itu kalau diingat membuat orang akhirnya keputusan yang salah bisa dirubah. Keputusan yang tidak benar bisa dirubah, saudaraku. Tapi kalau kita tidak ingat firman, siapa mau rubah siapa? Saudaraku. Yang bisa buat kita berubah, luntur, luluh hati kita, itu hanya firman. Kalau tidak ingat firman, saya ulang, manusia siapa yang mau rubah siapa? Tidak akan bisa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang bisa buat kita sejalan salah, kembali pi benar. Ini karena ingat firman. Makanya sangat benar, sangat baik. Kalau saudara dengar firman itu kita tidak boleh hanya sekedar dengar, ingat. Tapi memang kadang-kadang kita tidak ingat waktu kita dalam keadaan baik. Waktu kita ada di masalah, baru kita ingat. Tapi paling tidak itu membuktikan bahwa apa yang kebenaran kita terima itu memang dia tidak berlalu. Dia tidak berlalu, itu firman itu ada. Hanya belum tunggu dia pun waktu. Kadang-kadang pendeta khotbah atau hamba Tuhan khotbah atau siapapun yang khotbah atau orang lain sampaikan sesuatu kepada kita. Kita bisa saja berkata, itu bukan beta nah. Kok itu bukan terjadi di beta pun hidup. Saudara, tapi nanti suatu saat, waktu kita ada di situasi seperti itu baru kita ingat, wih betul ternyata beta pernah omong ini, beta pernah orang kasih tahu ini, itu betul itu, saudara. Itu baru kita ingat, teringat kita. Jadi memang firman Tuhan itu luar biasa. Makanya kalau kita hidup di dalam kasih karunia itu dahsyat.
Saya sudah pernah saksi kepada saudara di tempat ini. Waktu saya diminta KKR di salah satu gereja di Tano, denominasi lain ya saudara. Ya. Undangan susebar semua. Kita pun jemaah, kita pun anak pemuda juga sudah pergi semua. Saya juga dengan penuh keyakinan, yakin bahwa saya yang khotbah hari itu. Ya, saudara. Datang duduk tanpa salah. Begitu dipercaya untuk doa firman, saya juga nere-nere maju pi angka mic. Saudaraku, saya tidak tahu. Saudaraku, padahal malam itu bukan saya yang harus khotbah. Karena saya sudah diganti dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya doa lagi, doa jalan-jalan. Jemaat Dinamo Sain. Saudara yang dipercaya untuk pimpin pujian. Dia main ikut saya terus. Dia bisik, Bapak, bukan Bapak yang khotbah. Tapi saya tidak yakin dengan dia pun suara. Saya main doa terus dalam nama Yesus, berkati mereka. Siapkan hati mereka. Lalu dia bisik lagi, Bapak bukan Bapak yang khotbah. Bisik saya dobel-dobel, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saya akhirnya respon, wah ini kayaknya betul. Dan saya amin, saya langsung bilang, saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Waktu saya serahkan itu hampir-hampir muka saya mau taruh di mana, saudaraku. Karena rasa percaya diri maju ke depan. Ya. Saya rasanya juga mau pulang hari itu, tinggalkan gereja itu. Tetapi waktu saya hadapi itu, Tuhan ingatkan kepada saya. Firman Tuhan juga. Lu kan suka omong kerendahan hati. Lu kan suka omong bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Lu kan suka omong hadapi itu jangan dengan panas hati, tetapi dengan hati yang adem ayem, saudaraku. Saya ingat kisah, saudaraku, soal bagaimana Yesus ditolak. Saya ingat kisah bagaimana Paulus ditolak ketika mau beritakan Injil. Akhirnya saudaraku, saya kuat. Dan saya tidak angkat kaki dari gereja itu. Saya duduk sampai Injil selesai diberitakan. Dengarkan firman. Saudara. Selesai, jabat tangan lagi dengan itu pendeta. Belum corona waktu itu. Saudara. Cerita bareng. Dia minta maaf, saya juga minta maaf. Saudara. Tapi semuanya terjadi karena saya juga ingat firman Allah. Kalau saya tidak ingat firman Allah, tidak mungkin. Saudaraku. Makanya hidup dalam kasih karunia itu enak. Karena Tuhan mengingatkan kita tentang kebenarannya. Tampilkan juga ayat di dalam bagian berikut ini. Klik 1 Tawarik 16 ayat 15. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kalau kita baca 1 Tawarik ini, diulang lagi nanti dalam kitab Mazmur, saudaraku. Kalimat yang sama. Ingat untuk selama-lamanya perjanjian Tuhan itu. Klik satu ayat lagi, saudaraku. Mazmur 119 ayat 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Saudaraku yang berkati. Jadi hari ini, kalau kita bisa suruh Tuhan ingat firman Tuhan, kita juga harus bisa ingat firman. Ya. Kadang-kadang doa kita seperti yang ada dalam kitab Tawarik dan kitab Mazmur ini. Tuhan, ingat ya, firman-Mu berkata, saya jangan khawatir, berkati saya. Firman-Mu berkati, kita ingatkan Tuhan. Saudara, kalau kita ingatkan Tuhan, kita juga harus ingat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa ingatkan Tuhan tanpa kita mengingat firman Tuhan? Itu tidak mungkin. Saudaraku. Karena orang bisa mengingatkan Tuhan seolah-olah, dalam tanda kutip ya. Kita berdoa tuh kan kadang kita bilang, Tuhan firman-Mu berkata, burung di udara saja engkau pelihara. Itu seolah-olah kita ingatkan Tuhan. Tapi kenapa kita bisa ingatkan Tuhan? Mazmur bilang, saudara, kenapa kita bisa ingatkan Tuhan? Karena kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau saudara tidak ingat firman Tuhan, doa kita hanya ancam Tuhan. Saudara lihat orang pernah doa? Kalau dia minta anak laki-laki, dia bilang begini, Tuhan, kalau kau tidak kasih saya anak laki-laki, saya berhenti jadi anak Tuhan. Itu mengancam Tuhan. Karena tidak tahu firman. Dia tidak ingat. Dia tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Kalau hidup tidak dalam kasih karunia Allah, rasa-rasa kita melayani supaya Tuhan melayani kita. Kita persembahkan korban supaya Tuhan berkati kita. Kita bawa perpuluhan supaya Tuhan
lakukan segala sesuatu. Makanya ada banyak orang yang suka ancam Tuhan. Dia tidak sadar, dia bukan ingat firman. Kalau doa ingat firman, itu benar. Tapi kalau doa pakai ancam Tuhan, itu namanya karena kita tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan. Jadilah orang Kristen yang ingat firman. Doa itu perlu klaim firman. Boleh. Tuhan, aku yakin firman-Mu berkata. Maleakhi 3 ayat 10. Orang yang membawa persepuluhannya, maka tingkap langit akan dibukakan. Ya, Tuhan akan menjauhkan penyakit. Itu karena ingat firman. Ada kata-kata doa itu. Tapi kalau tidak ingat firman, tidak mungkin. Saudara, Tuhan, beta suka kasih perpuluhan. Masa Tuhan jual nasi son laku terus? Nah, itu namanya ancam Tuhan. Kenapa kita bisa ancam Tuhan? Karena kita tidak ingat firman. Yang ada di ingatan kita apa? Oh, tentang saya. Bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sukses, bagaimana saya, itu yang kita inginkan. Kita tidak ingat firman. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya ulang, beritakan firman, ingat firman. Itu orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Klik. Apa ciri yang berikutnya, yang ketiga? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan kembali di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dan yang kamu terima. Garis bawah kalimat itu. Terima. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu, orang hidup dalam Injil. Tapi Injil itu bukan hanya diberitakan, Injil itu bukan hanya sekedar diingat, Injil itu diterima. Itu kalimat penting, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, diterima. Jadi kalau Injil kita tidak terima, berarti masih ada kebenaran diri sendiri. Contoh, Kejadian pasal 3. Waktu Kain mau bunuh Habel, itu tidak langsung bunuh, saudara. Ada niat hati, ada iri hati, ada kecemburuan. Waktu ada kecemburuan, firman Tuhan datang. Tuhan bilang, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi berkuasalah atasnya. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati. Tetapi Kain diberi free will, kehendak bebas. Kenapa dikatakan kamu terima? Kalau dikatakan kamu terima, berarti ada kemungkinan kamu tolak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada pada pilihan kita. Mau terima atau mau tolak, itu keputusan kita. Saudara yang diberkati. Dan waktu firman disampaikan kepada Kain, keputusan dia adalah tolak firman. Keputusan dia adalah tidak terima firman. Terserah Tuhan mau bilang apa. Tapi beta susah bisa tahan lagi. Persoalannya beta mau bunuh dia. Persoalannya beta sesak dengan dia. Sebegini lama. Saudara, dia tidak terima firman. Bukan Tuhan tidak ingatkan. Bukan Tuhan tidak kasih tahu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagian lain, Kejadian juga masih, saudaraku. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara lihat kan? Bukan Tuhan tidak kasih tahu. Adam, ingat. Semua buah dalam pohon taman, buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ada satu yang tidak boleh. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Keputusan ada pada siapa? Bukan ada pada Tuhan. Firman diberi, keputusan mau terima atau tolak ada pada diri Adam dan juga ada pada diri Hawa. Pasti saja Adam cerita juga kepada istrinya. Meski waktu firman disampaikan, Hawa belum ada. Hawa belum diciptakan, saudara. Tapi dari cerita Kejadian pasal 3 kita tahu bahwa Hawa juga tahu itu firman. Berarti Adam pernah beritakan kepada Hawa. Adam pernah cerita, Adam pernah omong-omong, Adam pernah sampaikan. Bukan Tuhan,
Adam, tapi Adam bicara firman Tuhan. Kalau Kejadian 4, Tuhan bicara langsung kepada Kain. Tapi kalau kita lihat Kejadian 3, Hawa tidak terima langsung firman dari Tuhan. Hawa terima firman dari Adam. Jadi saudara, respon kita untuk terima firman itu ingat, bukan hanya saja karena segi Tuhan, bukan karena hanya dari segi Tuhan. Ya. Tapi siapapun orang yang memberitakan, kalau itu adalah Injil sejati, mesti terima. Saya tidak kutip itu ayat, tapi Matius 23, saudara, ayat 1, saya ingat ayat itu. Jelas mengatakan, saudaraku, orang Farisi itu Tuhan bilang, "Dopung perbuatan ini jahat, perbuatan ini sonebae." Tapi Tuhan bilang begini, dengar. Dia omong sama saudaraku, orang-orang murid-muridnya. Kamu terima dia pun ajaran. Dia pun firman itu terima. Tapi dia pun orang memang sonebae. Tapi dia pun ajaran mesti terima. Saya sampaikan di kampus tempat saya mengajar, saudara. Saya bilang begini, ada 3 tipe hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang, saudara, ajarannya bagus, orangnya bagus. Bertobatlah. Ajarannya bagus, orangnya juga bertobat. Tapi yang kedua, saudaraku, ada tipe orang ajarannya enggak karu-karuan. Ajarannya melenceng semua, tapi hidupnya bagus. Itu ada. Itu nabi palsu. Jadi nabi palsu itu saudara kadang-kadang hidupnya bagus. Hidupnya itu mantap. Tapi ajaran yang disampaikan semua miring. Firman omong lain, dia omong lain. Itu tipe hamba Tuhan yang kedua. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada hamba Tuhan yang saudaraku ajarannya bagus, tetapi pribadinya jelek. 1, bagus ajaran, bagus pribadi. Kedua, bagus pribadi, ajaran jelek. Yang ketiga, saudaraku, ajaran mantap, pribadi parah. Itu orang Farisi. Kalau orang Farisi, ajaran bagus, tetapi pribadi hancur berantakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita diperhadapkan hanya kepada 2 pilihan. Misalnya, ini hamba Tuhan tidak bagus, dia pun sifat tidak bagus, tapi ajaran bagus. Saudara. Tapi yang satu ini ajarannya miring, tetapi pribadinya tidak bagus. Pribadinya bagus. Kadang-kadang kita pilih yang pribadi bagus, ajaran miring. Kita terima. Tetapi yang pribadi jelek, ajaran bagus, kita tolak. Saudara ingat, kalau kita tolak yang kedua, kita bukan tolak manusia. Kita tolak Tuhan. Karena Anda keliru. Firman yang disampaikan dia tepat, benar. Sementara yang pertama, firman yang disampaikan melenceng ajaran setan semua. Galatia bilang, dia memberitakan suatu Injil yang lain. Paulus bilang terkutuk orang itu, celaka orang itu, tidak boleh terima. Tapi ada banyak orang Kristen, dia memang dia jelek, dia pun ajaran ke karmana mau, tapi dia orang bagus. Aduh ikuti, itu namanya Anda terima pribadinya, Anda menolak Tuhan. Karena ajaran itu bicara tentang Tuhan, firman itu bicara tentang Tuhan. Firman itu bicara tentang pribadi Allah, bukan pribadi pengkhotbah, Sekalipun pengkhotbah itu penting, tapi kalau cuma hanya ada 2 pilihan. Tapi kalau ada 3 pilihan, maka kita harus pilih yang baik ajarannya, baik pribadinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang namanya baik ajaran dan baik pribadinya, saya jamin ada di gereja sidang jemaat Allah. Saya tidak promosi ini gereja, tapi saya mau sampaikan ada di gereja sidang jemaat Allah. Kenapa? Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita punya aturan gereja yang ketat, sangat ketat. Tidak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini jangan sia-siakan hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia itu hidup terima firman. Ya, terima ajaran, terima apa yang disampaikan, terima. Karena kalau Anda terima firman, Anda bukan terima manusia, tapi Anda menerima Tuhan yang menyampaikan, saudaraku, isi firman itu. Klik, saya kutip beberapa ayat. Lanjut, ketiga, terima Injil.
Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jadi kalau tidak terima, bagaimana firman ada dalam hati? Tidak mungkin. Firman itu hanya ada dalam hati kalau terima dulu. Jadi kalau tidak terima firman tidak ada dalam hati. Omong kosong kalau bilang firman ada dalam hati. Orang tidak terima firman bagaimana? Lanjut, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Jadi orang kalau terima firman Allah dalam hidupnya, Tuhan bela dia. Tuhan bela. Masalah ada. Tapi dikatakan senjata tidak akan mampan. Senjata tidak akan berhasil. Orang melontarkan tuduhan tidak akan bisa dibuktikan sama sekali. Tidak akan pernah bisa. Kalau itu orang hidup dalam kebenaran. Saudara, ya, itu orang terima firman. Jadi kalau firman Allah ada di sini, tak usah takut, Bapak Mama Saudara. Tak usah takut. Yang penting firman ada dalam. Orang mau rencana model kayak apapun, terserah. Karena kita yang hidup dalam firman, Tuhan janji. Yesaya 54 ayat 17. Ingat baik-baik itu ayat. Senjata yang ditempa itu berarti tajam mau mati. Kalimat ini bernada juga bukan secara hurufiah. Maksudnya ada orang kalau rancang sesuatu yang jahat terhadap kita tuh ngeri. Saudara, dia mau suanggi kita kok, dia mau tepak kita kok, dia mau segala macam hal. Menjelekkan kita. Tapi yang penting firman ada dalam hidup. Tapi kalau firman ada tidak ada dalam hidup kita, siapa mau bela? Orang pakai istilah sekarang, susah sudah datang, siapa mau help? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi kita di dalam Tuhan, cukup terima firman. Karena kalau hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, itu tidak akan bisa dilawan oleh apapun. Nanti kita baca Efesus, tahu ayat berapa ke berapa? Ya lanjut dulu. Ya, lanjut. Saudaraku. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Jadi terima firman baru bisa tertanam. Tapi untuk terima firman mesti buang segala sesuatu yang kotor, yang jahat, itu tidak boleh ada. Karena kalau ada itu sama kayak pipa lagi tersumbat. Air mau mengalir soalnya bisa. Firman itu seperti air kan? Mau mengalir tidak akan bisa masuk ke bak hati kita. Biar alirannya deras, biar pakai dinamo, Shimizu. Saudaraku, tidak akan bisa. Biar suara pendeta gelegar, tidak akan bisa. Kalau kita tidak siap hati sungguh untuk terima firman Allah. Tidak akan bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Efesus, klik 6 ayat 17. Dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara jangan lupa. Hidup di dalam kasih karunia Allah itu hidup di dalam firman. Firman yang mana? Firman yang diberitakan, 1. Firman yang diingat, 2. 3. Firman yang sekali lagi diterima. Kalau itu firman diterima, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam Injil. Terakhir, yang keempat, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2. Kalimat yang saya garis bawahi adalah kamu teguh berdiri. Saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya, kamu teguh berdiri. Di dalamnya, nyanyi itu firman. Jadi dalam firman kita bisa teguh berdiri. Di dalam firman kita bertahan. Di dalam firman kita kuat. Di dalam firman kita tidak gampang digoyah. Makanya Yesus pernah berkata perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-7. Kalau orang mendengar firman itu seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Angin, badai, tofan, gelombang, bencana apapun datang hantam, tidak akan. Karena dia akan berdiri teguh di atas batu. Itu orang yang dengar firman. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita hidup dalam firman Allah, maka pasti firman itu membuat kita teguh berdiri.
Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Berpegang pada Injil, teguh, tidak boleh geser. Paulus berkata. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia itu cirinya yang keempat adalah, klik. Yang keempat adalah teguh pada Injil. Teguh pada Injil. Saya bisa tak geser di mana-mana. Kolose juga omong, tapi saya tidak kutip Kolose, saya kutip ini 2 Petrus sebagai ayat yang terakhir buat kita. Dan Roma 15 ayat 4. Oke, 2 ayat. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lanjut, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara, kita bisa teguh berpegang, berpengharapan, kita bisa tekun, kita bisa ada dalam penghiburan karena kita teguh terhadap kitab suci. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan diberkati di malam penghujung tahun 2020. Ingat, amazing grace, hidup di dalam kasih karunia, itu berarti hidup di dalam Injil. Paulus omong terperinci 1 Korintus 15 ayat 1 ayat 2. Dan malam ini kita bahas tuntas ayat ini. Saudara, berarti sekarang kita harus introspeksi diri. Saya ini hidup di dalam kasih karunia amazing grace atau tidak? Saudara, sebab hidup hanya ada 2 kemungkinan, amazing grace atau Taurat. Kalau hidup di dalam Taurat, maka Injil dikubur. Kalau hidup di dalam Taurat, maka Injil tidak diingat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hidup di dalam Taurat, maka sekali lagi kita akan jadi orang Kristen yang menolak firman. Kalau kita hidup dalam Taurat, kita tidak akan teguh berpegang kepada firman Allah. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, amazing grace, kita pasti hidup di dalam Injil Tuhan. Saya tutup kesimpulan buat kita malam hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, pasti kita akan hidup dalam pemberitaan Injil. Pasti, saya pakai kalimat pasti. Itu tidak mungkin. Kita pasti ingat Injil. Kita pasti terima Injil. Kita pasti teguh dalam Injil. 4 hal ini menolong kita. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikut Amazing Grace yang kedua. Dan kita akan belajar masih tentang kasih karunia. Tetapi dengan tema kasih karunia dan ketidaklayakan kita. Kita tidak layak, tetapi Amazing Grace, kasih karunia diberikan kepada kita. Jikalau kita masih rasa layak, maka kita bukan hidup sebagai orang-orang yang ada dalam kasih karunia Allah. Tuhan berkati. Mari seluruh pemain musik maju ke depan dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita naikkan itu pujian yang tadi firman Tuhan kita dengar. Lagu apa? Yesus, kau kebenaranku, engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena kebenaran, karena Injil, karena firman. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan.
Kau memberiku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku terima, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup lagi, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih selama ku hidup. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari jemaat Tuhan, saudara kita semua bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada selama ku hidup, selama ku hidup. Oh Yesus, dunia tak bisa dari kasih selama ku hidup, selama ku hidup bagi. Oh Yesus, 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 dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa. Mama Lasi akan ada di depan untuk berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Dari kasih-Mu dunia tak bisa. Dari kasih-Mu. Haleluya.